Dan sudah pernah saya jelaskan, ini hanya karangan dari sebagian orang-orang dari Al-Azhar di Mesir. Dari mana dalilnya? Nah, jadi nggak ada di dalam website Wahabi ini dijelaskan bahwa talafuz bin niyat, mengucapkan lafaz niyat itu karangan daripada ulama-ulama Azhar di Mesir. Nggak begitu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman, di video ini kita akan menyaksikan kebohongan atau kebodohan, bisa jadi ya, dari Profesor Doktur pujaan kelompok atau sekte Salafi Wahabi, yaitu Al-Ustadz Khalid Basalamah. Di mana di video ini beliau menyampaikannya bahwa talafuz bin niyat itu adalah karangan daripada orang-orang Mesir, katanya begitu ya. Mari kita simak dulu seperti apa videonya, teman-teman. Masalah niat untuk sholat, Ustaz. Kenapa ada yang bilang tidak usah melafadzkan usolli farda? Lalu niat apa yang dibaca ketika mau sholat? Memang tidak, itu tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW. Makanya kita tidak lakukan. Gitu kan? Pernahkah ada sebuah hadis dari Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalau kalian mau sholat, bacalah usolli farda, sholat duhur dan seterusnya. Belum pernah ada satupun riwayat. Semua bab sholat membahas masalah itu. Dengan meyakinkannya, beliau menjawab, semua bab sholat menjelaskan itu, katanya ya. Nah, ini memang akibat memiliki satu kaidah yang ngawur ya. Jadi kesalahan fatal daripada sekte Salafi Wahabi ini, mereka memiliki kaidah kalau tidak dikerjakan oleh Rasul maka bid'ah. Padahal ya, yang kita tahu dalam kaidah usul fikih, at-tarku la ya'ni at-tahrim. Tidak dilakukan Nabi itu tidak menunjukkan keharaman sesuatu yang ditinggalkan atau yang tidak dilakukan oleh Nabi. Alangkah banyaknya segala sesuatu yang kita temui, yang kita jumpai di dunia ini, bahkan yang sering dilakukan oleh kelompok sekte Salafi Wahabi ini, sesuatu yang tidak pernah dilakukan, tidak pernah dicontohkan, tidak pernah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya misalnya yang sangat populer sekali, di mana junjungan mereka atau ulama representatif ya dari sekte Salafi Wahabi, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau kan punya amalan tuh. Ya, menjelang sholat subuh atau setelah sholat sunnah fajar, menjelang sholat subuh itu kan baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Nah, ini kan tidak pernah dicontohkan, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, dan ini ada di kitab-kitab beliau ya. Dan sudah pernah saya jelaskan, ini hanya karangan dari sebagian orang-orang dari Al-Azhar di Mesir. Jadi ini adalah karangan sebagian orang-orang Al-Azhar di Mesir gitu ya, teman-teman. Nah, kita buktikan apakah benar yang disampaikan oleh Pak Doktur ini bahwa talafuz bin niyat, mengucapkan lafaz niyat, usolli atau nawaitu raf'al hadas kalau dalam wudu gitu ya, ini adalah karangan daripada orang-orang di Al-Azhar di Mesir gitu, teman-teman. Saya tidak akan buka kitab ya, biar semuanya bisa mengakses. Teman-teman silakan buka satu web daripada Wahabi ya, teman-teman. Nah, di sini ada web, namanya islamweb.net ya. Ini adalah salah satu website daripada Wahabi, teman-teman. As-su'al, pertanyaan, ma hukmu man yatalaffazu bin niyat fi shalat ay yaqulu Allahumma inni nawaitu sholatal asri mathalan tsumma yukabbir. Apa hukum orang yang melafazkan niat di dalam sholat? Contoh seperti misalnya mengucapkan lafaz Allahumma inni nawaitu sholatal asri ya, dan seterusnya. Atau kalau di Indonesia yang populer usolli fardul asri dan seterusnya. Nah, al-ijabah, jawabannya, perhatikan teman-teman, ini ada di website mereka ya. Faqad ikhtalafa al-ulama'u fi istihbabi talaffuz bin niyat ala thalathati aqwal. Jadi di dalam website Wahabi ini pun sebenarnya mengakui bahwa talaffuz bin niyat ini adalah masalah khilafiyah. Ya, masalah yang para ulama ini berbeda pendapat di dalamnya. Bahkan di sini dijelaskan ada 3 pendapat paling tidak di dalam masalah talafuz bin niyat. Perhatikan, yang pertama, fadhahaba jama'atun min ashabi Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad ila istihbabi talaffuz biha. Ya, berpendapat ulama-ulama dari kelompok madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Ahmad bin Hanbal atau madhab Hambali akan kesunahan talafuz bin niyat, melafazkan niat. Istihbab ya, dianjurkannya mengucapkan lafaz niat gitu, teman-teman. Wastadallu lidzalik, dan mereka yang mengatakan ini adalah sesuatu yang dianjurkan itu berdalil bil manqul, dengan dalil nakli gitu ya, teman-teman.
yaitu min talaffuzin Nabi, dari melafazkannya Nabi SAW bitalbiyati li umratihi wa hajjihi, ketika Nabi bertalbiyah di dalam haji dan umrah. Wa qasu 'alaiha baqiyatul ibadat, dan para ulama yang menganjurkan talaffuz biniyat ini mengkiaskan haji dan umrah kepada ibadah yang lain. Wabil ma'qul, dan juga berdalil dengan dalil akli gitu, bahwa an-najtima' udwaini, bahwa melakukan atau mengumpulkan dua anggota tubuh, wahuma al-qalbu wal lisanu, yaitu hati dan lisan, fil ibadati, di dalam ibadah, aula, itu lebih utama min i'mali udwin wahidin, daripada meninggalkan satu anggota. Jadi melakukan ibadah itu dengan dua anggota itu lebih utama dari melakukan ibadah dengan satu anggota. Nah, ini dalil ulama yang menganjurkan untuk talaffuz biniyat. Dan kita di Indonesia, kita tahu mayoritas mazhab Syafi'i, di dalam mazhab Syafi'i kan hukumnya sunnah ya, wa talaffuz biha sunnatun. Jadi mengucapkan lafaznya itu sunnah gitu ya teman-teman. Tidak wajib, tidak wajib gitu. Dan tetap kita mazhab Syafi'i pun meyakini bahwa niat itu adalah di dalam hati ya, wa mahalluha fil qalbi. Tempat niat itu di dalam hati. Artinya ketika kita mengucapkan usolli fardhul asri tapi hatinya tidak berniat, maka tidak sah sholatnya. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, wa zahabat jama'atun min ashabi Malik wa Ahmad, dan sebagian ulama daripada mazhab Malik dan juga pengikut Imam Ahmad ini mengatakan ila adam istihbab talaffuzi bin niyat, akan tidak dianjurkannya ya mengucapkan atau melafazkan niat. Ini pendapat yang kedua teman-teman ya. Kemudian pendapat yang ketiga, wa zahabat jama'atun minal malikiyah, begitu juga ada sebagian ulama mazhab Maliki ila anna talaffuz bin niyat khilaful aula, yang mengatakan bahwa sesungguhnya mengucapkan lafaz niat itu khilaful aula, menyelisihi keutamaan gitu ya. Ilal muwaswis, kecuali orang yang waswas, fayundabu lahu al-lafzu, maka disunahkan bagi orang yang waswas itu mengucapkan niat, li'idhabil labsi, untuk menghilangkan kewaswasan an nafsihi, dari hatinya atau dari dirinya. Nah itu teman-teman. Jadi di sini dijelaskan malah ya, 3 pendapat para ulama di dalam talaffuz bin niyat. Walaupun memang di dalam website ini dijelaskan ya, warajihu min hadzal aqwal wal qaulu tsani. Jadi dari 3 pendapat ini Wahabi merojihkan pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa talaffuz bin niyat itu tidak dianjurkan. Jadi tidak ada yang disebut ini bid'ah dan lain sebagainya, itu enggak ada. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, jadi kelompok Wahabi ini ya mengikuti daripada pendapat Ibnu Taimiyah. Wa hadzal qaulu ashah. Jadi pendapat yang kedua ini menurut Ibnu Taimiyah itu yang paling sahih. Nah, kalau ashah berarti muqabilnya, lawannya adalah sahih. Artinya yang dua, nomor 1 dan nomor 3 tadi, pendapat pertama dan pendapat ketiga juga benar. Cuma yang paling benar pendapat kedua menurut Ibnu Taimiyah. Artinya yang nggak usah dipermasalahkan, mau baca ya silahkan, nggak baca juga silahkan, selesai gitu. Sesimpel itu teman-teman ya. Nah, jadi nggak ada di dalam website Wahabi ini dijelaskan bahwa talaffuz bin niyat, mengucapkan lafaz niat itu karangan daripada ulama-ulama Azhar di Mesir. Enggak begitu, Pak. Ya, di dalam kitab Al-Majmu' misalnya, Syarah Muhadzab, itu Imam Nawawi sudah mengatakan bahwa ketika seseorang berniat kemudian diucapkannya niat itu akan wa afdal gitu, lebih kuat dan lebih utama. Ya, jelas kita di dalam mazhab Syafi'i itu sudah tidak asing lah bagi kita ya para thalibul ilm, khususnya yang mempelajari kitab fikih Imam Syafi'i. Jadi Pak Dr. Khalid Basalamah ini, beliau ini bohong. Ya, artinya beliau tahu sebenarnya ini khilafiyah, tapi beliau menutupi, atau beliau malah bodoh ya, tidak tahu gitu. Maksud bodoh di sini ya tidak tahu tentang perbedaan ulama gitu. Perbedaan ulama dan dalam masalah talaffuz bin niyat. Kalau misalnya Pak Dr. Khalid Basalamah ini ya bodoh, berarti kan belum layak untuk menyampaikan agama. Gitu. Karena kenapa? Khawatir nanti malah menyesatkan umat. Jadi ya kita sama-sama saling mengingatkan gitu ya teman-teman. Apalagi yang orang awam yang mungkin sangat sulit ya untuk mengakses informasi-informasi agama seperti ini. Wallahu a'lam.